Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak terkuat yang memasuki penjara untuk balas dendam kepada ayahnya. Pada part sebelumnya diperlihatkan pertarungan Do Hwan dan Jo Young dalam permainan kartu. Bahkan Jo Young mempertaruhkan seluruh tubuhnya dimulai dari ujung kepala hingga ujung kakinya jika dia mengalami kekalahan. Do Hwan menatap tajam karena dia sudah menghafal seluruh kartu di atas meja hingga kemenangan akan menjadi miliknya. Di sela itu Do Hwan teringat ayahnya yang bertanya kenapa putranya menyukai dirinya. Dengan senyuman Do Hwan menjawab karena ayahnya menghasilkan banyak uang. Ucapan itu membuat ayahnya tertawa karena putranya hanya memikirkan uang saja. Sebagai ayah yang baik, maka dia pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Do Hwan sangat percaya jika ayahnya merupakan sosok pemilik punggung yang paling bisa diandalkan di dunia. Tapi kenyataannya ayahnya tidak pergi ke tempat kerja, melainkan bermain judi. Setelah itu Do Hwan mengetahui sebuah fakta di mana ayahnya juga memiliki utang yang banyak pada lintah darat. Saat bermain ayahnya selalu menyebut dirinya sebagai ayah yang hebat. Dia akan menghasilkan uang yang sangat banyak melalui permainan judi ini. Walau Do Hwan menggeluti bisnis judi, tapi dia tidaklah seperti ayahnya yang tertipu bandar, melainkan dirinya lah yang akan menipu para pecandu judi. Dia juga merasa keberuntungan berpihak padanya dengan menemukan kartu yang cocok. Sedangkan Jo Young belum menemukan satupun kartu yang cocok dan hal itu membuatnya ditertawakan orang-orang. Mereka bahkan menganggap permainan sudah berakhir dan Jo Young akan kehilangan tubuhnya. Akan tetapi Jo Young malah mengatakan sesuatu yang mengejutkan di mana dia akan menunjukkan hal menarik. Di mana permainan di tempat ini hanyalah sebuah penipuan belaka. Untuk pertama kalinya Jo Young berhasil menemukan kartu yang sama setelah beberapa kali percobaan. Meski begitu orang-orang masih menganggap jika hal itu hanyalah sebuah keberuntungan. Namun perhatian semua orang mulai berubah saat Jo Young menemukan kartu yang sama lagi. Do Hwan tak menyangka jika bocah di depannya memiliki keberuntungan seperti ini, tapi dia pasti takkan bisa mengejar 18 kartu yang dikumpulkannya. Awalnya orang-orang sekedar menganggapnya beruntung, tapi semuanya mulai dipenuhi kebingungan. Di mana Jo Young terus membalikkan kartu yang cocok tanpa kesalahan apapun. Dia terus melakukannya hingga berulang kali sampai mencapai titik akhir. Do Hwan mulai keringat dingin disebabkan rasa bingung akan hal yang dilakukan oleh Ju Yeon. Seharusnya hanya dia dan bandar yang mengetahui susunan kartu yang ada di atas meja. Jika Jo Young sampai mengetahuinya, maka Ji Yoon telah berkhianat. Kembali di hari sebelumnya di mana Ju Yeon telah kehabisan uang dan saat menggeledah sakunya dia menjatuhkan sebuah kertas. Walau Jo Young awalnya tidak peduli pada kertas yang dianggapnya sebagai sampah, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Di mana Jo Young tampak melakukannya dengan sengaja. Untuk memuaskan rasa penasarannya, maka dia memutuskan membuka kertas tersebut. Siapa sangka kertas itu memiliki tulisan yang memintanya datang ke toilet pada jam 10. Ji Yoon pun datang ke sana dan mempertanyakan maksud dari tulisan itu. Tanpa basa-basi Jo Young mengatakan jika dirinya mengetahui ada kecurangan dalam arena perjudian itu. Saat mendengar hal itu Ji Yoon paham jika orang yang mencuri kartunya adalah bawahan Jo Young. Lalu dia dikejutkan akan Jo Young yang menebak jika Ji Yoon pasti sudah menggantikan semua kartunya dengan kartu yang tidak memiliki tanda. Sebagai seseorang yang mengincar kepala Do Hwan, maka Jo Young akan menawarkan sesuatu sekaligus menyelamatkan nyawanya. Dia mengetahui jika Ji Yoon dan para bandar lainnya bekerja keras dalam arena perjudian itu untuk membayar utangnya kepada Do Hwan. Bahkan Jo Young mengetahui jika mereka mengambil pinjaman dengan mempertaruhkan organnya dan fakta itu membuat Ji Yoon tercengang.
Jo-yun hanya membutuhkan satu kali bantuan dan dia akan mengakhiri semuanya. Tapi Ji-un ragu karena saat Jo-yun gagal maka nyawanya pun menjadi taruhannya dan Do-hwan pasti takkan mengampuninya. Dia telah bekerja di pihak Do-hwan dan telah melihat bagaimana kuat serta menakutkan dirinya saat menghadapi musuh-musuhnya. Jo-yun mengerti, tapi Ji-un pasti takkan bisa melunasi semua utangnya sebelum masa penahanannya. Saat keluar dari penjara ini, maka dirinya pasti akan dibedah sekaligus menjadi akhir dari hidupnya. Kesempatan ini takkan datang untuk kedua kalinya dan Jo-yun berharap Ji-un bersedia membantunya. Tugasnya hanyalah melempar dadu sambil menonton arah pertarungan. Jika arah pertarungan itu berpihak pada dirinya, maka Jo-yun ingin Ji-un membongkar kecurangan itu secara langsung di hadapan semua orang. Setelah mencocokkan semua kartu yang tersisa, Jo-yun tertawa karena dialah pemenangnya. Perlakuan ini hanya membuat Do-hwan terdiam disebabkan situasi yang tak pernah terbayangkan. Semua orang yang menonton pertandingan mulai memikirkan apakah tempat ini benar-benar telah dicurangi seperti yang dikatakan oleh Jo-yun. Karena situasinya berpihak pada Jo-yun, maka Ji-un membenarkan jika semua permainan telah diatur untuk kekalahan para pemain. Sebagai bandar, maka dia bisa membongkar semua kebohongan di tiap permainan jika mereka menginginkannya. Orang-orang mulai mempertanyakan kebenaran hal itu karena mereka sudah menghabiskan uang yang sangat banyak di tempat ini. Dengan senyuman yang menyembunyikan amarah, Do-hwan mengatakan jika tak ada kecurangan apapun. Hanya saja Jo-yun yang muak akan tingkah itu segera bertindak. Dirinya sudah cukup bersabar dan sekarang tak ada alasan lagi buatnya tidak bertarung. Bukti kecurangan telah ditemukan, jadi Jo-yun akan menuntut janji yang dilontarkan oleh Do-hwan. Saat pertemuan para ketua kamar, dia menegaskan di hadapan semua orang jika kandang judinya terbukti dimanipulasi maka akan memberikan kepalanya. Maka dari itu Jo-yun akan membantunya untuk menepati janji tersebut. Saat ini Do-hwan benar-benar berada dalam situasi buruk dengan tubuh yang tergeletak dan akan menjadi sasaran amukan Jo-yun. Di masa lalu Do-hwan yang mengetahui ayahnya berjudi tak tinggal diam saja. Dia sangat kecewa dan mempertanyakan kenapa ayahnya berbohong selama ini. Ayahnya yang depresi akan utang miliknya hanya bisa menggigit jarinya dan dia hanya melakukan yang diinginkan Do-hwan untuk mencari uang. Sejak saat itu ayahnya mulai sakit-sakitan disebabkan terlilit utang yang sangat banyak. Di saat itu jugalah Do-hwan menyadari jika tak memiliki uang dirinya tak bisa melindungi keluarganya. Sekarang dia berada di dalam situasi yang sulit dan takkan memberikan kepalanya begitu saja. Tanpa basa-basi Jo-yun pun menghantamkan meja itu kepada targetnya. Hanya saja Do-hwan berhasil melarikan diri dari serangan itu. Namun Do-hwan tak berniat untuk bersikap lunak maupun menghindari pertarungan. Dia datang dari arah berbeda hingga melesatkan tinju yang membuat tubuh Jo-yun terseret mundur. Lalu dia mendekati Ji-un sambil mempertanyakan keberaniannya yang sudah mengkhianatinya. Maka dari itu dia harus membayarnya dengan semua organ yang ada di tubuhnya. Akan tetapi Ji-un merasa nasib Do-hwan telah berakhir karena semua orang akan melihat bukti penipuan yang dilakukannya. Siapa sangka para bandar lain sedang mengamankan semua barang bukti itu. Dengan ini maka baik Jo-yun dan Ji-un hanya akan menjadi kambing hitam dan semua penyebab kerusuhan ini adalah perbuatan mereka. Sebagai pemilik kandang judi, maka Do-hwan akan menghukum orang-orang yang mencoba memfitnah kandang judinya. Di saat yang sama Jo-yun bangkit sambil melompat untuk menyerang. Tapi sosok seperti Do-hwan bukanlah orang yang lemah seperti ketua kamar yang sebelumnya dirinya kalahkan. Dia pun menyambut serangan Jo-yun dengan melemparkan tubuh Ji-un ke arahnya. Hal itu membuat mereka berdua bertabrakan dan terseret ke belakang. Do-hwan takkan menyalahkan siapapun yang mengganggunya, tapi dia juga takkan memaafkan mereka.
Dia pun mengamuk dengan melancarkan tinju beruntunnya. Namin yang melihat ketuanya dihajar hanya bisa tercengang karena pertarungan ini terlalu berat untuknya ikut campur. Akan tetapi serangan itu hanya mengenai Jiun seorang diri dan Do Hwan menganggap Joyun pastinya sudah melarikan diri. Tak butuh waktu yang lama anggapannya terbantahkan dengan tendangan Joyun yang sudah telat di belakangnya. Tendangan itu sangat telak hingga melemparkan tubuh Do Hwan dengan sangat keras. Lalu Joyun mencoba meluruskan anggapan Do Hwan di mana dia tak pernah memiliki keinginan untuk kabur. Tapi dia juga tidak memiliki niat untuk membiarkan Do Hwan melarikan diri. Do Hwan yang terseret hingga di meja letak uang taruhan kembali mengingat sesuatu. Di mana saat ayahnya kritis seseorang datang menghampirinya sambil menanyakan keadaannya. Do Hwan pun memberitahu jika ayahnya seperti ini dikarenakan permainan licik yang dinamakan judi. Awalnya dia membenci kenyataan ini, tapi saat tidak memiliki uang Do Hwan menyadari jika ayahnya hanya mencoba untuk bertanggung jawab maka dia harus menyelesaikan yang telah dimulainya. Sekarang utangnya sudah lunas meskipun harus kehilangan beberapa bagian organnya. Hal ini yang menyebabkannya dalam keadaan sekarat seperti saat ini. Sambil tertawa sosok ini yakin jika semua orang mengira ayahnya lah yang memilih jalan hidupnya, tapi kenyataannya Do Hwan sendirilah yang menjualnya. Tapi berkat itu semua utang judinya dapat lunas dan orang ini mempertanyakan kenapa Do Hwan repot-repot merawatnya. Apakah dia mencoba untuk berbakti di saat-saat terakhir pasca menangkap ayah sendiri hingga menjualnya? Hanya saja Do Hwan tidak berpikir seperti itu karena ayahnya masih memiliki organ yang bisa dijual dan dia harusnya memenuhi tanggung jawabnya kepada anaknya. Do Hwan pun bangkit sambil menyerang dan menegaskan jika dia takkan melarikan diri hingga kehilangan uangnya. Pukulan itu dapat dihindari oleh Joyun dengan mudah, bahkan dia segera membalasnya. Dia pun menyerang Do Hwan secara bertubi-tubi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Joyun cukup kecewa karena Do Hwan hanya terus mengoceh tanpa memiliki kemampuan bertarung. Dia bahkan tidak bisa menghindari pukulan sederhana yang dilesatkan padanya. Walau Joyun berniat menyiksanya, tapi menang tanpa perlawanan merupakan sesuatu yang membosankan. Setelah menerima pukulan yang banyak, Do Hwan tiba-tiba saja berdiri dengan kokoh, meskipun tinju Joyun menempel di wajahnya. Bagi Do Hwan bertarung tidaklah terlalu penting baginya, karena semua yang dipikirkannya hanyalah tentang uang. Akan tetapi jika bertarung diperlukan untuk menjaga uangnya, maka dia akan mengalahkan siapapun musuhnya. Selama ini Do Hwan telah dalam dunia kotor ini, dan dia sudah terbiasa menghajar para orang-orang yang mencoba mengganggu bisnisnya. Maka dari itu dia akan menunjukkan kekuatan orang yang mengabdikan hidupnya untuk mencari uang. Setelah mengalahkannya, maka Do Hwan ingin mempekerjakannya dan mencoba membayar semua utangnya di seumur hidupnya. Tinju Do Hwan sangat kuat hingga melemparkan Joyun menembus kaca mobil. Para tahanan lain merasa pertarungan telah berakhir dan Joyun telah dikalahkan. Di sisi lain Jiun mulai panik karena hidupnya bergantung pada pertarungan ini. Lalu Do Hwan meminta maaf kepada semua orang atas gangguan yang terjadi hari ini. Sambil tersenyum dia memberitahu jika beberapa orang mencoba mengusik tempat ini dan mereka tidaklah memiliki bukti selain memberikan tuduhan belaka. Di saat yang sama mereka dikejutkan akan Joyun yang masih tersadar. Di sana Joyun mengatakan jika dirinya tak punya alasan untuk memenggal kepala Do Hwan karena tak mempunyai cukup bukti untuk diperlihatkan kepada semua orang. Tapi sejak awal dirinya memang tidak membutuhkan bukti itu untuk mengincarnya. Dirinya hanya terbawa suasana dengan ingin duel 1 lawan 1 sebelum mengincar pemilik tato lainnya. Mulai sekarang Joyun akan bermain dengan caranya sendiri dan Do Hwan harus menurutinya. Di mana dia harus bersembunyi dan jangan sampai ujung rambutnya kelihatan.
Permainan ini seharusnya akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menghibur. Dia tak peduli lagi akan aturan dalam penjara ini karena sejak awal semuanya adalah musuh. Jika Do Hwan tertangkap maka Jo Yun akan menghabisinya di tempat itu juga.